Sis Samara mengundurkan diri. PSI kini mirip Partai Umat yang banyak ditinggalkan kader. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba warga dunia maya dan dunia nyata dikejutkan dengan berita Sis Samara Amani mengundurkan diri dari PSI. Yang pengunduran dirinya itu dia sampaikan di akun Twitter miliknya @samaradki. Per hari tanggal 18 April 2022, saya resmi mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Terima kasih dari hati terdalam saya atas berbagai kesempatan yang sudah diberikan @psi_id, ujar politisi muda tersebut. Lantas, apa yang menjadi penyebab Samara enggan berlama-lama lagi di partai yang dipimpin oleh Giring Ganesa itu? Aslinya hanya dia dan Tuhanlah yang tahu, tapi secara tersurat, kira-kira begini alasan yang disampaikan Samara. Pertama, ia mau cari pengalaman baru di luar politik. Kedua, ia ingin fokus menyuarakan isu perempuan tanpa adanya embel-embel parpol. Memang salah satu kekurangan jadi kader partai begitu. Apapun yang dilakukan selalu dikaitkan dengan politik oleh orang lain. Seperti menyuarakan isu perempuan, dikatakan lagi mendongkrak elektabilitas untuk modal nyalek 2024 dan lain-lain. Padahal belum tentu lepas dari bau partai inilah yang coba dibangun oleh Sis Samara. Lantas, apa tanggapan warganet mendengar kabar kemundurannya itu dari PSI? Tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Alhamdulillah, masuk PKS aja, tempat orang-orang cerdas dan punya integritas, ujar pemilik akun Twitter @yedi_kurniahadi. Sarannya tersebut yang lucu. Masa Samara disuruh jadi kader PKS? Kalau bisa jangan deh, nanti dia dijadikan istri kedua pula oleh Mardhani Alisera. Kepergian Sis Samara ini sebenarnya menjadi pukulan telak bagi PSI. Pasalnya, ia merupakan kader terbaik Ferguson. Kemampuan komunikasinya tidak bisa diragukan lagi. Bahkan Samara pernah ditunjuk menjadi jubir Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu. Di samping itu, pemahamannya soal politik tanah air juga sudah cukup matang dan bisa dibilang salah satu ikon PSI saat ini adalah Samara ini. Orang taunya Giring itu vokalis Nici, meskipun dia ketua PSI. Sedangkan ketika mendengar nama Sis Samara, orang langsung kepikiran sama PSI. Tapi begitulah fase kehidupan, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Hanya saja banyak yang menyayangkan kenapa Samara begitu cepat pengen pisah dari PSI. Kenapa nggak menunggu 5 tahun lagi gitu? Nah, kepergian Samara ini selain menjadi pukulan telak, juga menjadi alarm buat PSI. Kalau tidak berbenah, bisa-bisa partai PSI mengikuti jejak Partai Umat, yakni ditinggalkan umatnya secara berjamaah. Karena ini bukan yang pertama loh, kader PSI yang resign. Sebelumnya jubir partai itu, Dara Nasution, juga melakukan hal yang sama. Pada 2020 silam, Dedek Prayudi yang keluar dari partai PSI. Pada April 2022 ini juga 14 kader yang mengundurkan diri. Uniknya, 14 orang itu malah berbondong-bondong pindah ke Partai Nasdem. Diketahui kader PSI yang mundur secara berjamaah tersebut merupakan pengurus DPD dan DPC PSI Bandung Barat. Begitupun dengan Charlie Wijaya, juga sudah mengundurkan diri dari PSI. Ia kecewa karena tidak dianggap sebagai kader partai tersebut. Sementara, Ketua DPD PSI Cirebon, Yuki Eka Bastian, Caleg DPRD, Bone 2019 Nadir Amir, dan salah seorang caleg DPRD Sulsel keluar dari PSI lantaran beda pandangan soal poligami. Terakhir, puluhan kader PSI Kota Parepare yang mengundurkan diri lantaran menurut mereka DPD PSI Parepare tidak mengelola dana operasional dengan baik. Lalu bagaimana dengan Partai Umat? Siapa saja kader Partai Umat Amin Rais tersebut yang sudah resign? Ada banyak sih, seperti pentolannya Agung Mouzin dan Nino Warisman. Tidak lama setelah itu 26 pengurus Partai Umat Kota Depok yang mengundurkan diri,
termasuk Wakil Ketua Umumnya Syahrial Khan, juga turut keluar dari partai itu. Sedangkan yang terjadi di Batam, yang paling miris melihatnya, ratusan kader beserta pengurus Partai Umat Kota Batam mengundurkan diri secara massal. Untuk memperkaya warna politik Indonesia, kita juga butuh partai yang bergerak serta bekerja dengan perspektif milenial. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di stewart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.